Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan berupa kenikmatan, yakni Islam, iman, dan kesehatan. Kita dapat melakukan aktivitas dalam kegiatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlinya syukur, bukan ahlinya kufur. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan, yakni kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, intan berliannya kota Mekah, parit pagarnya kota Madinah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alaina ya Habiballah. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan pemateri tentunya yang Masya Allah akan memberikan kepada kita ilmu, akan mengingatkan tentang kebaikan tentunya. Assalamualaikum Ustazah Al-Mukarramah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik Bu Nurul. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, yakni Ustazah Al-Mukarramah SIK SAG, di mana nantinya kita akan menyampaikan sedikit ilmu, yakni dengan tema pesona adab penuntut ilmu. Ustazah, kalau kita berbicara tentang ilmu tentunya banyak sekali indikatornya ya Ustazah ya. Bahkan sebagian ulama juga sudah menganjurkan kepada kita bersama bahwasanya kita sebagai insan yang ihsan harus mengamalkan ilmu yang kita punya. Sebaik-baiknya manusia yakni yang bermanfaat bagi orang lain tentunya. Jadi Ustazah, dari nantinya materi yang akan kita sampaikan terkait pesona adab penuntut ilmu ini ada beberapa indikator. Sebelum kita masuk ke dalam indikator tersebut, kira-kira Ustazah terkait ilmu dan adab sering kita dengar, sering kita sandingkan di dalam konsepnya. Kira-kira itu gimana ya Ustazah? Secara konsepnya, apakah ilmu lebih awal atau adab lebih awal? Kami mohon penjelasannya dari Ustazah, biar Bapak Ibu di rumah dimanapun berada tentunya mendapatkan konsep, mendapatkan pemahaman yang nantinya kita sama-sama bisa amalkan. Baik, terima kasih Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, santriwan santriwati, murid bintang cendekia, selamat berfastabiqul khairat, selamat menunggu waktu berbuka. Semoga dengan waktu yang sudah Allah sediakan ini mampu kita isi dengan amalan-amalan yang baik. Dan salah satu amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah menuntut ilmu, yaitu kegiatan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan juga lancarkan anak-anak ustazah dalam menuntut ilmu pada sore hari ini. Nah, mengenai pesona adab penuntut ilmu, manakah yang lebih utama? Apakah ilmu ataukah adab? Nah, para ulama dahulu pernah melakukan hal yang sama. Dan ada para ulama salaf menyatakan bahwa saya belajar adab itu lebih lama dibandingkan belajar ilmu. Itu menunjukkan bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu. Nah, ada majelis dari Imam Malik bahwa beliau memiliki murid 5.000 murid gitu, 5.000 murid, dan ternyata di sekian banyak murid itu hanya 500 murid yang membawa
buku dan juga peralatan tulisnya gitu untuk mencatat ilmu yang disampaikan oleh Imam Ahmad tersebut. Tetapi yang sebagiannya tidak gitu. Lah kenapa? Karena mau melihat adab dari gurunya. Apakah adab makan, adab duduk dalam majelis, adab dalam menyampaikan ilmu, dan adab keseharian selama majelis ilmu. Itu menunjukkan bahwa eh, para ulama dahulu mereka mengutamakan adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Begitu benar. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan ya Ustazah ya, bahwasanya kita sering mendengar konsep adab itu sering disandingkan dengan ilmu. Jadi yang lebih awal itu sebaiknya adab dulu ya Ustazah ya, baru kita menuntut ilmu gitu. Kita memiliki adab terlebih dahulu karena di dalam menuntut ilmu itu juga menggunakan adab gitu ya Ustazah. Bagaimana adab terhadap gurunya, terhadap sesama penuntut ilmu tentunya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, dari ini kita beranjak ke indikator-indikator pesona adab penuntut ilmu. Yang pertama yakni keutamaan ilmu nih Ustazah. Kita sering mendengar banyak kalangan yang semangat, banyak kalangan yang tentunya bersungguh-sungguh menjada-wajada begitu ya Ustazah ya untuk menuntut ilmu. Sehingga kita pengen tahu nih Ustazah, apa kira-kira ya Bapak Ibu, murid-murid, pemirsa dimanapun Anda berada, keutamaan dari ilmu tersebut. Itu kira-kira apa saja ya Ustazah? Baik, eh, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah SAW senantiasa memotivasi kita, terutama para penuntut ilmu dan juga penyampai ilmu, bahwa banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan dan juga banyak keistimewaan-keistimewaan yang juga didapatkan oleh para penuntut ilmu. Salah satunya adalah mudahnya jalan menuju surga. Hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Jadi artinya bagi siapa saja yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi begitu dekatnya Bu Nurul para penuntut ilmu itu dengan surga. Dan kita ketahui bahwa surga itu adalah impian dari semua orang. Dan untuk mendapatkan surga itu yang penuh kenikmatan, maka perlu usaha yang keras. Tetapi para penuntut ilmu dimotivasi agar dekat gitu, dekat jaraknya antara penuntut ilmu dan surga itu begitu. Dan ternyata lanjutan hadis tersebut juga menyampaikan bahwa para malaikat yang ada di muka bumi ini mengembangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa ya Ustazah ya, Ya, mengembangkan sayapnya. Kita nggak kebayang tuh Ustazah, selebar apa sih sayapnya malaikat itu gitu. Hanya Allah lah mungkin yang tahu ya kan Ustazah. Ya. Begitu juga dengan semua makhluk yang ada di alam Bu Nurul, baik makhluk itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di dalam lautan dan berada di dalam dasar lautan itu mendoakan para penuntut ilmu. Saking begitu istimewanya para penuntut ilmu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah. Itu tadi murid-murid semuanya, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, tentang keutamaan menuntut ilmu ya Ustazah. Kira-kira apakah ada lagi Ustazah keutamaannya? Di antara yang sudah kita sebutkan tadi, yang pertama dimudahkan jalan menuju surga, kemudian yang kedua para penuntut ilmu itu juga adalah pewarisnya para nabi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan harta, tidak pernah mewariskan uang dan juga berlian, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sesungguhnya ia telah mengambil bagian yang banyak. Kenapa para ulama itu atau para penuntut ilmu itu disebut dengan pewarisnya nabi? Karena para penuntut ilmu ini, para ulama, visinya, kemudian tugasnya itu mirip-mirip para nabi Bu Nurul. Masya Allah.
Ya, jadi kalau para nabi itu dia berdakwah, menyampaikan ilmu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan kepada umat manusia, kemudian mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Maka para ulama juga gitu tugasnya. Mereka menyampaikan sesuatu kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian melarang dalam berbuat keburukan. Masya Begitu Allah, benar. sangat luar biasa ya Ustazah ya. Itu tadi beberapa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sahabat, begitu ya Ustazah ya. Sangat mulia sekali begitu para penuntut ilmu itu. Sehingga sangat sangat istimewa, derajatnya sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Selain itu apakah ada lagi Ustazah? Iya, kita beranjak dari surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ternyata Allah juga menjamin orang-orang yang beriman dan juga yang menuntut ilmu diangkat derajatnya ke beberapa derajat. Jadi derajat penuntut ilmu itu lebih utama daripada derajat orang yang beramal tanpa ilmu. Begitu Bu Nurul. Jadi orang yang mengamalkan sesuatu dengan ilmu, maka itu lebih besar nilainya Bu Nurul daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Tanpa ilmu, benar-benar Ustazah. Dan derajatnya itu bukan satu derajat Bu Nurul, tapi Masya Allah. beberapa derajat Beberapa yang derajat. disampaikan Itu oleh sangat ayat. jelas ya Ustazah ya, di dalam Iya. Al-Quran Allah tegaskan Iya. demikian ya Ustazah ya, beberapa derajat. Nah, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada serta murid-murid yang kami sayangi, itu tadi keutamaan ataupun beberapa hal yang menjadi poin dari ilmu, keutamaan ilmu begitu. Tadi dijelaskan oleh Ustazah Al-Mukarromah bahwasanya ada hadis yang mengungkapkan terkait mudahnya jalan menuju surga. Sebenarnya banyak hadis dan juga ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk terus menuntut ilmu dan juga terus bersemangat dalam menuntut ilmu Bu Nurul. Dan satu lagi mungkin sebagai penyemangat bagi kita, bagi murid-murid kita dimanapun Ananda berada, bahwa ternyata orang yang berilmu itu juga bisa bermanfaat bukan ketika dia ada di dunia saja, tetapi ketika dia sudah meninggal maka dia masih mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah dipelajarinya, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Benar Ustazah. Bahkan ada hadisnya juga mengungkapkan sebaik-baiknya anak salah satunya yakni ilmu yang bermanfaat, begitu ya Ustazah ya. Artinya dari hadis tersebut, Masya Allah. Itu tadi beberapa poin-poin dari keutamaan penuntut ilmu bagi yang kita bersungguh-sungguh tentunya serta mengamalkan yang ilmu yang telah kita punya. Mungkin itu ya Ustazah ya. Kita masuk ke indikator selanjutnya, Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami sayangi serta pemirsa dimanapun Anda berada, terkait adab-adab penuntut ilmu. Nah, tadi di awal juga sudah dijelaskan oleh Ustazah Al-Mukarromah terkait adab dulu atau ilmu dulu. Nah, sekarang kita beranjak ke adab-adab tentunya. Dari penuntut ilmu itu apa saja Ustazah? Tentunya ada beberapa poin. Iya, setelah kita mengetahui keutamaan dari menuntut ilmu, tentu semua orang semangat ya Bu Nurul dalam mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan memang tujuan dari ilmu itu gitu Bu Nurul, dia menjadikan para pemiliknya, yaitu kita yang sedang menuntut ilmu itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mampu menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala begitu. Tentu untuk mendapatkan ilmu kita perlu menjaga adab-adabnya, sama seperti ketika kita mau sesuatu kepada orang lain, maka tentu kita punya cara dan adab-adabnya gitu ya kan Bu Nurul. Nah, apalagi ini ilmu gitu, ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian didapatkan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh dan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang menuntut ilmu juga perlu
mendapatkannya dengan cara yang baik, dengan adab yang baik. Terkait adab ini Bu Nurul, saya punya satu kisah, yaitu kisahnya Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah SAW, anaknya paman Rasulullah SAW. Dia ingin mendapatkan satu hadis dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab menyampaikan satu hadis di dalam majelisnya, tetapi Abdullah bin Abbas tidak hadir di majelis tersebut kayak gitu. Tapi dia mendapatkan kabar bahwa Ubay bin Ka'ab menyampaikan satu hadis. Karena semangat menuntut ilmu para sahabat dahulu itu sangat-sangat semangat, maka setelah suatu hari Abdullah bin Abbas ini mendatangi rumahnya sahabat Nabi ini, yaitu Ubay bin Ka'ab. Nah, pada suatu hari dia datang ke rumah Ubay bin Ka'ab, kemudian dia dapati bahwa Ubay bin Ka'ab itu sedang qailulah, sedang tidur siang, Bu Nurul. Sehingga dia nggak berani membangunkan gurunya ini gitu. Maka dia menunggunya di depan rumah sambil mungkin baring-baring gitu, sambil menunggu Ubay bin Ka'ab itu terbangun. Dan alhamdulillah terbangunlah Ubay bin Ka'ab ini. Kemudian dia keluar rumah dan terkejut melihat Abdullah bin Abbas ini sudah ada di depan rumahnya gitu. Akhirnya Ubay bin Ka'ab ini menyampaikan, wahai anak paman Rasulullah gitu. Jadi dia tidak menyebutkan namanya, tapi dia memanggilnya dengan wahai anak paman Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa Ubay bin Ka'ab ini memuliakan Rasulullah SAW dan juga para ahlinya atau keluarganya. Kenapa engkau begini gitu? Kenapa engkau hadir di rumahku dan tidak mengutus orang lain untuk memanggilku dan biar aku yang akan datang menemuimu gitu? Kata Ubay bin Ka'ab. Kemudian Abdullah bin Abbas ini menyampaikan, aku mendengar wahai sahabat bahwa engkau menyampaikan satu hadis kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Aku ingin mendengar langsung darimu, kata Abdullah bin Abbas ini. Kemudian Ubay bin Ka'ab menyampaikan, kenapa engkau yang harus datang ke sini begitu, nggak mengutus orang lain? Karena aku itu lebih berhak mendatangimu daripada engkau yang mendatangiku. Insya Allah ini menunjukkan bahwa keutamaan guru itu didatangi. Keutamaan seorang guru itu adalah seorang murid itu mendatangi ilmu, bukan ilmu yang mendatangi murid. Iya, begitu. Itu salah satu adab-adabnya ya Ustazah ya dalam penuntut ilmu itu. Masya Allah sekali murid-murid yang kami sayangi, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi Ustazah Al-Mukarramah sudah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya dari kisah sahabat, dari kisah pada zaman dahulu begitu sudah sangat jelas bagaimana adab-adab penuntut ilmu tersebut. Nah, salah satunya yakni dengan murid mendatangi guru begitu. Jangan sampai guru yang mendatangi muridnya, apalagi kalau mungkin di dalam suatu kelas sampai guru yang menunggu muridnya begitu. Sebaiknya adab-adab penuntut ilmu itu yakni murid yang menunggu guru, murid yang mendatangi gurunya. Begitu ya Ustazah ya, adab-adab penuntut ilmu. Selain itu mungkin ada lagi Ustazah yang sekiranya yang kita bisa sampaikan kepada murid-murid kita yakni terkait adab-adab penuntut ilmu tersebut. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan niatnya. Jadi niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi terkait dengan niat itu pastinya adanya di hati ya kan, betul. Ikhlas, kemudian berharap memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang pemilik ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai guru atau orang yang menyampaikan ilmu itu hanya
perantara gitu untuk sampainya ilmu itu kepada murid-murid. Tapi sebenarnya ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara mendapatkan ilmu itu ya dengan mendekati Allah atau dengan mendekati pemiliknya. Nah, untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemiliknya tentu kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang ikhlas. Dan itu juga yang diisyaratkan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal darah gitu. Ketika darah itu baik, maka seluruh tubuhnya juga akan baik. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya segumpal darah itu buruk atau rusak, maka rusak juga seluruh tubuhnya. Jadi ketika anak-anak ustazah, ketika murid-murid ustazah ingin benar-benar mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita kepada ilmu yang bermanfaat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita benar-benar menyiapkan hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan dalam proses menuntut ilmu itu. Itu ya Ustazah ya, Masya Allah Bapak Ibu murid-murid dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selain tadi tentunya seorang murid yang mendatangi guru, kembali lagi kepada niat para penuntut ilmu merupakan indikator penting dari adab-adab dalam penuntut ilmu tersebut, yakni bagaimana niat penuntut ilmu itu tentunya nanti akan mempengaruhi proses dalam murid itu menuntut ilmu begitu. Jadi sebaiknya kita dalam menuntut ilmu harus dengan hati yang bersih. Kemudian tadi disampaikan oleh Ustazah Al-Mukarramah, kita ikhlas, bersungguh-sungguh begitu ya. Kemudian kita harus fokus, tentunya kita tidak harus menyakiti orang lain dalam menuntut ilmu. Itu perlu kita perhatikan dalam adab-adab seorang murid dalam menuntut ilmu tentunya ya Ustazah ya. Selain 2 poin yang telah Ustazah sampaikan tadi, ada lagi Ustazah terkait adab-adab dalam penuntut ilmu itu? Iya, ini terkait adab tentang penuntut ilmu itu sendiri ya Bu Nurul. Iya, yang ketiga itu dia harus memiliki sifat tawadhu, tidak boleh sombong gitu. Karena tidak mungkin akan diberi ilmu ketika kita merasa sudah tahu, ketika murid itu merasa sudah memiliki semuanya gitu. Kemudian dia merasa bahwa dia sudah bisa gitu. Bapak Ibu, murid-murid serta pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi 2 poin penting dalam kita tentunya yang harus kita pahami adab-adab penuntut ilmu tersebut. Nah, selain 2 hal penting yang telah disampaikan oleh Ustazah tadi ya Ustazah, tentunya ada lagi nih adab-adab penuntut ilmu itu. Kira-kira apa lagi ya Ustazah? Iya, kita sebagai penuntut ilmu juga harus memuliakan para pemilik ilmu, yaitu guru, ustadz, ustazah yang sedang menyampaikan ilmu. Maka kita harus beradab kepada mereka gitu. Jadi bukan hanya beradab kepada Allah sebagai pemilik ilmu, tetapi juga kepada guru sebagai wasilah sampainya ilmu kepada kita begitu. Nah, Imam Syafi'i pernah menyampaikan bahwa ketika beliau belajar dengan gurunya, yaitu Imam Malik, beliau itu takut sekali Bu Nurul untuk membuka lembaran-lembaran buku, untuk membuka lembaran-lembaran kitab gitu. Jadi takut nggak bunyi, takut kedengaran sama Imam Malik gitu. Jadi sangat lembut membuka lembaran itu agar tidak mengganggu majelisnya Imam Malik gitu. Karena beliau khawatir akan mengganggu dan juga Imam Malik akan mendengarkan lembaran yang dibuka oleh Imam Syafi'i. Begitu juga dengan Robiah. Robiah itu dia sangat pelan sekali, sangat takut sekali untuk minum di dalam majelis ilmu gitu, karena takut ketahuan sama gurunya. Siapa guru dari Robiah? Yaitu imamnya Syafi'i gitu. Nah, mudah-mudahan anak-anak ustazah yang di rumah juga begitu ya, senantiasa menjaga adabnya ketika dalam majelis ilmu dan juga menuntut ilmu, yaitu menjaga ketenangan ketika guru menyampaikan ilmu. Begitu benar. Masya Allah.
itu tadi murid-murid yang kami sayangi karena Allah, Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi Ustazah Al-Mukarramah sudah menyampaikan kepada kita beberapa poin-poin dari adab-adab penuntut ilmu. Nah, selain adab-adab penuntut ilmu yang perlu kita perhatikan sebagai penuntut ilmu, tentunya ada adab-adab di dalam majelis ilmu yang harus kita pahami serta kita implikasikan sebagai penuntut ilmu. Kira-kira apa aja tuh Ustazah yang harus kita perhatikan dalam majelis penuntut ilmu itu, apa aja ya Ustazah? Ya, selain dari adab para penuntut ilmu itu sendiri, kita juga harus memiliki adab ketika kita berada di dalam majelis ilmu gitu. Benar. Karena kadang kita bukan hanya menuntut ilmu sendiri gitu, tapi kita juga bersama dengan penuntut ilmu yang lainnya, Betul, maka Ustazah. perlu kita perhatikan adab-adabnya. Salah satu adab di dalam majelis ilmu itu tidak menjulurkan kaki, kemudian tidak memangku pipi, Benar. kemudian tidak bersandar. Jadi ketika murid-murid sedang menuntut ilmu, maka posisinya tegap gitu. Tegap, tangan dilipat, kaki dilipat, pandangannya ke guru. Fokus dan juga tidak berbisik-bisik dalam majelis ilmu itu. Istilahnya kalau kita berbisik-bisik itu ada majelis di dalam majelis, Bu Nurul. Betul Iya. sekali Ustazah. Apalagi sampai berbicara sampai ini ya Ustazah ya, itu nauzubillah sekali sampai lebih mendominasi daripada guru yang di depan begitu ya Benar. Ustazah ya. Nih murid-murid kami, Bapak Ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi terkait adab dalam majelis ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Al-Mukarramah. Ini sangat luar biasa sekali. Masih banyak kita lihat di dalam majelis, ada majelis lagi gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Itu tentunya atas godaan syaitan ya Ustazah ya. Nauzubillah sekali. Jadi mari kita hindari hal-hal yang seperti yang bisa mengganggu majelis ilmu kita. Selain itu pastinya ada lagi nih Ustazah. Iya, ketika kita masuk ke dalam majelis, maka kita harus memberi salam dulu atau izin dulu kepada guru kita gitu. Apakah guru itu mengizinkan atau meridhoi kita duduk di dalam majelisnya atau tidak gitu. Kemudian ketika kita datang, jangan mengambil posisi yang paling depan ketika kita terlambat maksudnya Bu Nurul, ketika kita terlambat jangan kita ngambil posisi yang paling depan gitu. Artinya melampaui pundak-pundak para penuntut ilmu yang lain yang lebih awal datang. Nah, itu salah satu adabnya. Kemudian kita juga harus sami'na wa ata'na dalam majelis. Apa yang diperintahkan oleh guru, apa yang diinstruksikan oleh guru selama itu baik, maka kita harus mendengarnya. Jangan sampai ketika instruksi itu ada disampaikan guru kita kepada kita, malah kita memberikan tawaran gitu kepada guru. Dan itu sering gitu ya Ustazah ya. Sering terjadi menurut. Baik, terima kasih Ustazah. Itu tadi murid-murid yang kami sayangi karena Allah. Tentunya adab dalam majelis ilmu yang harus kita implikasikan, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi Ustazah Al-Mukarramah menyampaikan, kalau kita sebagai penuntut ilmu ini terlambat, jangan langsung masuk nyelonong aja, tiba-tiba udah melampaui gitu, sudah mendahului yang penuntut ilmu yang lain yang sudah hadir lebih awal daripada kita. Itu ada di dalam majelis ilmu. Sebaiknya kita harus memberikan salam. Kemudian tadi Ustazah Al-Mukarramah menyampaikan kita harus izin dulu, kita boleh tidak untuk masuk ke dalam majelis ilmu itu tentunya. Kemudian kita harus duduk dengan tertib, kaki dilipat, tangan dilipat, tegap duduknya, lalu fokus memperhatikan gurunya di depan. Itu juga tadi ada adab-adab dalam menuntut ilmu, tentunya berkaitan juga dengan adab-adab dalam majelis ilmu. Itu ya Ustazah ya. Ada lagi kira-kira Ustazah? Ya, ketika di dalam majelis ilmu kita tidak boleh bisik-bisik menurut. Misalkan kita udah lama nih nggak ketemu teman, ternyata dihadirkan dalam satu majelis yang sama,
Terus kita ngajak, sebenarnya yang kita obrolin itu adalah sesuatu hal yang baik, tapi ternyata nggak boleh dalam majelis ilmu, Bu Nurul. Ternyata kita ketika dalam majelis ilmu itu nggak boleh berbisik dengan teman, kemudian nggak boleh tertawa, apalagi berbicara. Ya, itu sangat tidak dibolehkan. Kemudian ketika majelis itu sudah berakhir, maka kita harus menutupnya dengan doa kafaratul majelis yang mungkin sudah selalu kita lakukan di kelas ya Bu Nurul. Ya, alhamdulillah ya Ustazah ya. Tentunya kita sudah membiasakan anak-anak kita dari kecil. Kita mengajarkan bahwasanya setelah kita menuntut ilmu, setelah kita di dalam suatu majelis menuntut ilmu itu, kita membiasakan dengan doa kafaratul majelis, agar tentunya ilmu yang kita peroleh dari majelis tersebut tentunya lebih berkah dan bermanfaat serta bernilai ibadah tentunya ya anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, bernilai di ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan ya ustazah ya, tentunya di dunia ini kita niatkan semuanya untuk ibadah. Begitu juga ada poin yang harus kita perhatikan selain adab-adab tadi ya, Bapak Ibu pemirsa dan anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, yaitu sabar dalam menuntut ilmu ya ustazah ya. Itu bagaimana kira-kira ya ustazah ya? Ini pastinya anak-anak ustazah sudah ini ya, sudah ingin tahu tentunya bagaimana sih kita harus sabar dalam menuntut ilmu itu begitu ustazah. Iya. Sabar ini menjadi kunci utama Bu Nurul. Bukan hanya para penuntut ilmu, para pencari harta, kemudian para orang yang menginginkan kedudukan, itu perlu proses sabar yang lama gitu. Apalagi ingin mendapatkan ilmu, maka kesabaran itu adalah kunci utamanya. Dari Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Imam Al-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau menyampaikan bahwa ada 6 syarat bagi penuntut ilmu itu, dan salah satunya adalah tuluz zaman, yaitu panjangnya waktu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, hari ini mau menuntut ilmu, besok mau langsung diamalkan atau mau langsung jadi ini gitu, jadi orang profesor, nggak bisa ya, iya. Benar. Butuh waktu yang panjang. Nah, begitu juga perlu sabar, dan untuk mendapatkan ilmu itu selain waktunya yang panjang, kita juga harus sabar menghadapi ujian, kemudian sabar dalam menghadapi guru, kemudian sabar di dalam majelis ilmu. Nah, itu salah satu adab juga Bu Nurul dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita itu berputus asa ketika tidak diberikan ilmu gitu. Saya punya satu kisah, dan mungkin anak-anak ustazah di rumah juga sudah pernah mendengarkan kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa beliau menuntut ilmu nggak hafal-hafal, menuntut ilmu lagi nggak hafal-hafal. Akhirnya dia itu agak putus asa Bu Nurul, gimana ya, kok nggak hafal-hafal padahal sudah bersungguh-sungguh, sudah meluangkan waktunya gitu, tapi Allah belum izinkan gitu ilmu itu sampai kepadanya. Maka dia pergi gitu, merenung apa sih yang salah dalam diri ini gitu. Ternyata diri ya, Ustazah, iya benar, ternyata ketemu apa Bu Nurul? Ketemu bahwasanya dia belum sabar begitu Ustazah. Bertemu dengan batu, dan batu itu kena tetesan air. Kena tetesan air, dan air itu mampu melubangi batu yang keras itu. Dari hal tersebut dia berpikir lagi Bu Nurul, bahwa batu itu keras ya gitu, dan juga air itu lembut gitu. Tapi kok bisa sampai berlubang begitu ya Ustazah ya? Benar, tapi dengan konsistennya air itu menetes di batu yang keras tersebut, mampu memberi bekas, bahkan mampu melubangi batu tersebut. Maka dia berpikir lagi, kemudian kembali lagi di dalam majelis ilmu, dia sampaikan bahwa insya Allah kalau seandainya konsisten gitu, kalau seandainya sabar, kemudian kalau seandainya kita masih meluangkan waktu lebih panjang lagi, maka insya Allah Allah akan memberikan ilmu tersebut. Dan seperti yang kita ketahui bahwa
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya terkenal sampai hari ini, Bu Hari Nurul. Masya Allah ya Ustazah ya. Itu tadi anak-anak Ustazah yang Ustazah cintai karena Allah, Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentang konsep sabar dalam menuntut ilmu. Tadi Ustazah Al-Mukarramah sudah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya selain sabar tentunya kita sebagai penuntut ilmu itu harus konsisten, membutuhkan waktu yang lama, tidak instan begitu ya, melalui proses yang benar-benar anak-anak Ustazah harus bersungguh-sungguh, fokus, sabar serta eh, mengimplikasikan apa yang sudah diperoleh begitu. Jangan cepat putus asa, jangan cepat mengeluh nih anak-anak sekarang nih, banyak yang kita dengar terkadang diberikan oleh tugasnya oleh gurunya tugas berupa hafalan begitu ya Ustazah ya. Kadang belum hafal udah ngafal 2 kali nih. Nanti udah susah nih gitu. Belum belum ini belum eh, belum ada waktu yang cukup lama, baru 2 kali kadang menghafalnya, tapi udah ngeluh duluan. Nah, sedangkan kita dalam menuntut ilmu ini membutuhkan waktu yang lama, tidak ada yang instan, perlu kesabaran, ya Ustazah ya. Iya, benar. Eh, dari poin sabar dalam menuntut ilmu ini ada lagi kira-kira Ustazah yang perlu nih anak-anak kita harus perhatikan, harus implikasikan selain tadi membutuhkan waktu yang lama, kemudian harus konsisten begitu Ustazah. Tentunya bersungguh-sungguh juga menjadi poin penting ya Ustazah ya. Benar. Jadi pupuklah anak-anak Ustazah yang Ustazah cintai karena Allah, pupuklah diri kita dengan semangat begitu ya, senantiasa kita luruskan niat kita dalam menuntut ilmu, kemudian kita selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu, tentunya dengan memperhatikan adab-adab kita di dalam majelis ilmu, adab-adab kita terhadap ilmu, begitu juga adab-adab kita terhadap guru kita, begitu ya Ustazah ya. Kemudian yang perlu anak-anak Ustazah juga perhatikan yakni bahaya menyembunyikan ilmu. Ini kira-kira konsepnya gimana tuh ya Ustazah? Ini anak-anak kita pastinya sudah sebagian ada yang tahu, bahkan mungkin ada yang belum tahu sama sekali, atau kita perlu kita ingatkan kembali tentang bahaya menyembunyikan ilmu ini. Yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu adalah ilmu agama, Bu Nurul, berkaitan dengan hak-haknya Allah, halal haram gitu. Kalau seandainya ilmu itu berkaitan dengan ilmu muamalah, ketika anak-anak bertanya kepada kita, tentu belum bisa kita sampaikan kepada mereka karena mereka belum melakukan, belum Berada dalam ya, tahap Ustazah. itu. Jadi kita lihat kondisinya. Ini yang bertanya apakah benar-benar sudah butuh ilmu itu atau mungkin dia masih perlu waktu gitu untuk memahaminya. Jadi kalau seandainya anak-anak kita bertanya, misalkan ketika kita ngasih makanan, Bu Nurul, ini halal atau haram, Ustazah? Karena nggak ada label halal gitu. Nah, itu boleh kita jawab. Tapi ketika kita ditanya tentang misalkan bagaimana hukumnya orang yang jual beli tanpa ada barangnya, misal, kita belum bisa karena itu adalah kondisi anaknya yang belum mengetahui tentang ilmu jual beli, belum pantas kita sampaikan kepada anak tersebut. Tetapi kalau yang bertanya orang tua, maka kita nggak boleh menyembunyikannya, Bu Nurul. Begitu juga mungkin di kelas ketika anak-anak ustazah bertanya mungkin di hal pembelajaran, maka boleh disampaikan gitu, sehingga tidak ada keraguan kepada murid-murid tersebut, begitu Bu Nurul. Dan juga kalau orang yang menyembunyikan ilmu, maka Rasulullah mengancam gitu Bu Nurul, karena kata Rasulullah, orang yang menyembunyikan ilmu maka di hari kiamat kelak akan dibelenggu dengan tali-tali dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan bagian dari itu ya Bu Nurul. Ya itu tadi Ustazah terkait bahaya menyembunyikan ilmu. Anak-anak Ustazah yang Ustazah cintai karena Allah, ketika kita memiliki ilmu tersebut, ada yang bertanya kepada kita dan kita sudah memahami ilmu tersebut, maka jangan sembunyikan, karena sudah dijelaskan tadi oleh Ustazah Al-Mukarramah, sangat berbahaya sekali ketika kita memiliki ilmu itu kemudian kita sembunyikan,
Yang ada nanti di hari kiamat kita akan dibelenggu begitu. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya. Sangat bahaya sekali. Mudah-mudahan kita tidak bagian dari hal tersebut. Bahaya, sangat bahaya menyembunyikan ilmu tersebut. Nah, itu dia beberapa indikator penting dalam pesona adab penuntut ilmu ya Ustazah ya. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran Ustazah Al-Mukarramah sudah memberikan materi, tentunya sudah mengingatkan kembali kepada kita terkait pesona adab penuntut ilmu ini. Tadi ada beberapa indikatornya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa tentunya di bulan suci Ramadan ini ya Ustazah ya. Apalagi kalau sudah juga dijelaskan bahwasanya segala kegiatan kita yang kita niatkan di bulan suci Ramadan ini, kita niatkan untuk ibadah, maka 1 banding 10.000 ya Ustazah ya. 1 banding 1.000 dilipat gandakan, dilipat gandakan 1 kebaikan dilipat gandakan 10 ya Ustazah. Habis itu dilipat gandakan lagi jadi 700. Jadi 700, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, murid-murid kami yang kami cintai karena Allah, di bulan puasa ini marilah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah kita, tentunya dengan mengimplikasikan dari beberapa poin terhadap keutamaan ilmu tadi, adab-adab penuntut ilmu, kemudian ada adab dalam majelis ilmu, kemudian bagaimana sabar dalam menuntut ilmu dan bahaya menyembunyikan ilmu ini bisa kita rangkum, bisa kita ambil, serta kita bisa implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat, pada khususnya pada kami pribadi dan umumnya untuk murid-murid kami, Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin itu saja ya Ustazah Al-Mukarramah yang dapat kami sampaikan. Afwa minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.